Qin Chen, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Chen Sisi tampak khawatir. Saya baik-baik saja, ucap Qin Chen melambaikan tangannya. Sisi menghela nafas, merasakan kekuatan Tuan setengah langkah di tubuh Qin Chen. Dia berkata, sayangnya, Dewa Shen Zhao melarikan diri. Tidak apa-apa, Dewa Zhao sekarang menjadi anjing liar. Awalnya, pria ini membuat konspirasi untuk merebut mayat iblis kuno ini. Siapa tahu pada akhirnya akan dihancurkan oleh kita dan hanya bisa kembali ke daging yang rusak dari kehidupan sebelumnya. Untuk memberi makan mayat iblis kuno ini, dagingnya telah kehilangan kekuatan Holy Lord, dan bahkan jika dia melarikan diri, dia tidak dapat membuat banyak masalah. Pada saat yang sama, saya melukai orang ini dan saya sudah mendapatkan setetes darah jiwanya. Saya dapat menggunakan berbagai metode di masa depan. Dan segala sesuatu tentang dia berada di bawah kendali saya. Jawab Qin Chen. Setetes darah hitam melayang keluar dari tangannya. Ketika Sisi melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Matanya yang indah bersinar lagi dan lagi. Dia berkata, apakah kamu sengaja membiarkannya melarikan diri? Tanya Chen Sisi. Qin Chen menjawab, sebenarnya itu tidak dihitung dengan sengaja. Namun, membiarkan dia pergi juga akan menguntungkan. Pikirkan tentang itu, seluruh tempat percobaan surgawi memiliki banyak harta. Orang ini jatuh di sini di kehidupan sebelumnya. Dia pasti tahu banyak rahasia di sini. Sekarang dia terluka parah dan rencananya dihancurkan oleh kita. Chen Sisi mengerti dalam sekejap dan berkata, maksudmu dia akan mencari harta yang bisa memulihkannya? Atau, untuk pergi ke tempat warisan teratas di tempat percobaan surgawi ini? Ucap Chen Sisi matanya berbinar. Ini hanya salah satu tujuan saya. Selain itu, saya menduga ada rahasia tersembunyi di dalamnya yang tidak kita ketahui. Dia pasti memiliki tujuan lain dalam melakukan ini. Saya juga ingin mempelajari mayat iblis kuno ini dengan hati-hati dan memperbaiki cermin ilahi. Ucap Qin Chen menyipitkan matanya. Saat Qin Chen berbicara, dia tiba-tiba mengambil susunan urat suci yang terdiri dari 9 urat suci kuno tingkat tinggi sage surgawi, secara langsung membentuk susunan cahaya yang luar biasa, dan melemparkan Sisi ke dalamnya. Sao Chen, teriak Chen Sisi merasakan kelahiran Jiyun. Tidak apa-apa, Anda dapat menyerap energi dari Vena suci dan menerobos ranah penguasa. Sisi segera duduk bersila di udara, dengan ekspresi serius, menghadap ke langit, mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk menerobos. Setelah setengah batang dupa, Qin Chen menyaksikan Sisi di langit menghadapi Demon Light Thunder. Petir cahaya ajaib yang menakutkan membombardir tubuh Sisi. Qin Chen tidak bergerak. Selama Sisi tidak menghadapi bahaya hidup dan mati, dia tidak akan bergerak. Hanya setelah dia selamat dari guntur, dia bisa mendapatkan lebih banyak wawasan. Benar saja, Sisi menggertakkan giginya, dan seluruh tubuh Abyssal Demon Avenue berlari, tetapi dia masih bisa mempertahankan ketenangannya. 3 jam telah berlalu, di atas asal di dalam tubuh Sisi, cahaya dao besar mulai muncul, dan mulai berubah menjadi Tuan Seng Yuan. Pakaian compang camping Sisi jatuh dari langit, dan tubuhnya penuh dengan cahaya ilahi. Sisi, kamu baik-baik saja, ucap Qin Chen memeluk Sisi dengan tergesa-gesa, dan tiba-tiba tubuh lembut berbaring di lengan Qin Chen, sangat lembut, seolah tanpa tulang. Melihat kegugupan Qin Chen, Sisi dengan enggan bangkit lagi, dan buru-buru berdiri, cincin penyimpanan menyala, dia mengenakan jubah baru untuk menutupi gunung kembar. Qin Chen menghela nafas lega, dia pikir sesuatu terjadi pada Sisi ketika dia menerobos. Setelah itu, Qin Chen benar-benar santai, dan kemudian datang ke mayat iblis kuno, siap untuk mengumpulkan mayat iblis kuno. Hanya saja Qin Chen baru saja mendesak cakram giok alam semesta, tetapi wajahnya berubah, karena mayat iblis kuno ini tidak dapat dikumpulkan. Di dalam mayat iblis kuno ini, ada aura yang mencengangkan, bahkan setelah kematian, itu bisa menahan konsumsi harta ruang angkasa. Wajah Qin Chen berubah,
tetapi dia tidak khawatir. Sebagai gantinya, dia sekali lagi menelan tubuh mayat iblis kuno ini. Kali ini, ketika Qin Chen mendorong cakram giok alam semesta, dia juga mendesak pohon iblis dari 10.000 alam. Padadis tiba-tiba keluar dengan tentakel hitam pekat, dan tiba-tiba menyelimuti mayat iblis kuno. Saat berikutnya, mayat iblis kuno sudah ditarik ke dalam cakram batu giok, dan gua itu segera kosong. Qin Chen menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan, pohon iblis dari 10.000 alam sangat kuat, harta paling berharga dari ras iblis, yang mampu menekan semua kekuatan ras iblis. Pergi, mari kita lihat lagi, apakah ada harta karun di gua ajaib ini. Ucap Qin Chen mengguncang sosok Chen Sisi dan menyapu ke kedalaman gua ajaib. Sangat disayangkan bahwa di gua-gua ini, tidak ada lagi monster, atau fena roh jahat, kosong, hanya beberapa batasan yang dilanggar. Setelah menyapu gua iblis, Qin Chen dan Chen Sisi berdiri, dan Qin Chen menghitung bahwa nafas Dewa Zhao segera muncul dalam persepsinya. Qin Chen terkejut dan mengerutkan kening. Tempat di mana Dewa Zhao pergi bukanlah di kedalaman dunia iblis, tetapi pergi ke pinggiran dunia iblis. Apa yang akan dia lakukan? Qin Chen menggelengkan kepalanya. Karakter seperti Gatsou Guru tidak akan pernah mundur karena hal sepele seperti itu. Dia percaya bahwa keinginan terbesar lawan sekarang adalah untuk memulihkan kekuatan, dan kedua, mendapatkan kembali mayat guru suci. Tidak peduli apa yang dilakukan lawan, itu pasti dalam dua tujuan ini. Kemudian Qin Chen dan Sisi bergandengan tangan dan segera menyapu ke arah pinggiran dunia iblis. Dan ketika Qin Chen dan Sisi dengan hati-hati mengikuti Shen Zhao Shengzi. Di sebuah gunung di tempat lain, Sang Zhao Shengzi muncul dengan penampilan yang lebih muda. Sosok Shen Zhao Shengzi bergetar, dan begitu dia turun ke gunung pelindung ini. Dia melangkah keluar dalam satu langkah dan datang ke tempat terbuka di puncak gunung pelindung. Di puncak gunung pelindung, ada ruang terbuka yang sangat megah. Di ruang terbuka, ada banyak master, masing-masing dengan momentum luar biasa menempati posisi masing-masing. Begitu Shengzi Shen Zhao jatuh, dia meluncur langsung ke inti ruang terbuka. Putra Dewa, saya mendengar bahwa mansion Anda seharusnya relatif lemah di alam surga timur. Anda berani pergi langsung ke tempat inti. Apakah kamu tidak mengerti situasinya? Ucap sesosok tiba-tiba menghentikan Shen Zhao Shengzi, dengan seringai di sudut mulutnya, dan berkata dengan jijik. Ini jelas juga sosok arogan dunia. Kamu memblokirku, keluar, teriak Shen Zhao Shengzi acuh tak acuh, dia bahkan tidak saling memandang, dan berkata dengan dingin. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Wajah orang yang mengenakan jubah tau biru langit berubah tiba-tiba. Benda seperti semut merajalela di depanku. Beri Anda waktu untuk bernapas. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Ucap Shen Zhao Shengzi berkata dengan ringan. Hari itu pria berjubah tau biru tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ke langit. Penyesalan, orang yang harus menyesalinya adalah kamu. Karena Anda harus mati, maka kursi ini akan memenuhi Anda. Ingat, orang ini adalah dari istana Guang Yuetian Hengyang. Guang Yuetian saya 2 kali lebih kuat dari mansion Hantian, dan saya Fei Leng adalah yang ketiga terkuat di Guang Yuetian. Mendengar itu, mata semua orang menyipit. Guang Yuetian juga merupakan mansion Holy Lord di alam surga timur. Ada lebih dari 20 kekuatan Holy Lord. Dalam hal kekuatan, itu memang jauh lebih kuat daripada Wen Hantian di mana Shen Zhao Jiao berada. Meskipun Shengzi Shen Zhao memiliki ketenaran di Wen Hantian, tetapi dibandingkan dengan Guang Yuetian, Wen Hantian memang agak terlalu lemah. Apakah itu kuat? Jawab Shen Zhao Shengzi mengangkat kepalanya dan berdengung. Sinar cahaya melintas di matanya, yang membuat hati Fei Leng tercekik. Dia merasa kedinginan di sekujur tubuh, dia merasa bahkan ingin berbalik dan lari. Namun, dia dengan cepat mengusir perasaan ini dari benaknya. Apakah kamu ingin melakukannya?
Karena kamu mencari kematian, maka kursi ini akan membuatnya sempurna untukmu. Sosok Fei Leng bergerak, dan dia bergegas menuju putra Senzhao. Dia tidak peduli jika ada orang lain di sekitar. Tiba-tiba, master lain di sekitar dengan cepat mundur. Begitu kekuatan pukulan ini lepas kendali, kekuatan penghancurnya terlalu menakutkan. Mereka semua ingin menyaksikan kemeriahan itu, tetapi mereka tidak ingin terlibat dalam konflik semacam ini. Senzhao Shengzi menggelengkan kepalanya, dan ketidakpedulian melintas di kedalaman matanya, dan dia mengeluarkan jari, tindakan sederhana, tetapi tampaknya menekan dunia. Berani meremehkanku. Fei Leng meraung, simbol jalan di wajah tinju juga lebih jelas lebih merusak. Senzhao Shengzi masih tanpa ekspresi, menyapanya dengan jari. Pertama kali keduanya saling berhadapan, jari dan tinju sebenarnya tidak saling bersentuhan secara langsung. Mereka dipisahkan oleh setidaknya 3 kaki. Jalan dan kekuatan kedua belah pihak telah bertabrakan dengan sengit, dan kemudian mengalami stagnasi. Gelombang kekuatan dan aturan yang menakutkan dicurahkan, mendorong ke segala arah. Kemudian semua orang melihat bahwa cahaya jari yang ditembus Senzhao Shengzi ke seluruh dunia, tiba-tiba meledakkan kekuatan tinju Fei Leng ini, meninggalkan lubang darah di tinjunya. Udara jari meledak dari wajah tinju Fei Leng, dan kemudian menembus keluar dari punggungnya. Seluruh orang menjerit dan jatuh ke tanah, darah mengalir sungguh mengejutkan. Dengan satu jari, ahli peringkat ketiga Guang Yuetian Fei Leng jatuh langsung ke tanah, terluka parah, dan kejang-kejang. Sampah Guang Yuetian, tapi begitu, juga merajalela di depan kursi ini, konyol. Ucap Senzhao Shengzi menarik jarinya, mendengus dingin, tenang, bahkan tanpa melihat Fei Leng yang terbaring di tanah, berbalik dan berjalan menuju inti. Sial, beraninya kau memandang rendah aku seperti ini. Ucap Fei Leng berbaring di tanah, ekspresinya berubah. Dia membubung ke langit, aura biru tercium dari matanya, naik terus-menerus, berubah menjadi sabit biru. Sabit langit luas. Ucap seseorang berseru. Saya tidak berharap Fei Leng secara langsung menampilkan sabit langit luas. Ada desas-desus bahwa sabit langit luas adalah teknik rahasia Heng Yang Mansion. Teknik rahasia guru suci, Fei Leng telah menguasai setengah dari esensi, dan itu dapat digunakan untuk menghancurkan dunia. Saya mendengar bahwa Fei Leng berada di setengah langkah Tuan. Ucap beberapa master menghela nafas. Senzhao Shengzi mengepalkan tangan dengan tangan kanannya dan meninju ke langit. Tampaknya ada guntur di tanah, dan kemudian hanya kerutan yang muncul di angkasa, bergerak lapis demi lapis ke segala arah. Sabit Haotian segera terpengaruh, dan kemudian muncul kerusakan, bercak berbintik-bintik, dan kemudian berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Melihat kekuatan pukulan ini, semua orang tersentak, dan bahkan para talenta top pun menunjukkan keterkejutan. Dengan pukulan yang begitu mengerikan, Fei Leng dibombardir dengan pukulan acak, dan kekuatan Senzhao Shengzi tidak terduga. Senzhao Shengzi menghancurkan sabit Haotian Fei Leng dengan kepalan tangan, dan tinju itu melonjak dan menghantam dada Fei Leng lagi. Kali ini, dada Fei Leng runtuh secara langsung, dan darah menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh orang itu jatuh ke tanah, mengejang kesakitan, sangat malu dan sengsara. Senzhao Shengzi melirik dengan dingin, dan langsung menuju ke inti gunung. Setelah melihat Shengzi Senzhao datang ke tempat inti, dia segera berjalan ke salah satu kerumunan. Di tempat itu, ada beberapa master duduk bersila, termasuk pria dan wanita, masing-masing dengan aura luar biasa, yang jauh lebih kuat dari Fei Leng sebelumnya. Tuan-tuan ini merasakan langkah kaki dan tatapan Shengzi Senzhao, dan membuka mata acuh tak acuh mereka satu persatu, dan pelangi yang mengerikan mekar. Yang mulia datang ke surgaku, apa maksudmu? Ucap salah satu hegemoni terkemuka berkata dengan dingin, meskipun Gatsao Shengzi menunjukkan tingkat kultivasi yang mengerikan sebelumnya, orang ini masih sangat tenang. Keyakinan dan ketenangan semacam itu tidak berpura-pura,
tetapi muncul dari lubuk hatinya. Yao Wuming, apakah dia belum tiba? Ucap Shen Zhao Shengzi berkata dengan ringan. Mendengar ini, ekspresi para master ini berubah. Apa maksudmu dengan Tuan Yao Wuming? Pria itu berkata dengan dingin dengan tatapan yang dalam. Ketika Tian Jiao lainnya mendengar ini, mereka semua menarik napas. Shen Zhao Shengzi ini sedang mencari Yao Wuming, dan dia bahkan berani memanggil nama Yao Wuming. Apakah dia mencari kematian? Yao Wuming itu adalah Tian Jiao teratas yang paling terkenal dan kuat di seluruh alam surga timur. Jika dia datang, katakan padanya bahwa aku ada urusan dengan dia. Shen Zhao Shengzi berkata dengan ringan, lalu berbalik ke tempat inti, duduk dengan bersila, dan diam-diam menghitung sesuatu. Semua orang melihat wajah Shengzi Shen Zhao berubah lagi. Semua orang menunggu di sini dalam diam. Suatu hari kemudian, seorang kelas berat akhirnya tiba di Gunung Taiko. Orang ini bernama Shao Jikang. Dapat dikatakan bahwa ini adalah penerus guru suci, yang telah menerima inisiasi dan warisan dari guru suci. Segera setelah Shao Jikang jatuh, niat membunuh yang mengejutkan keluar dari Gunung Pelindung, dan aura yang luar biasa mengejutkan seluruh larangan Gunung Pelindung, dan cahaya itu mengalir. Shao Jikang, orang ini mempermalukan seluruh Guang Yuetian kita dan melukai Tuan Fei Leng dengan parah. Ucap seseorang berbicara dengan cepat dan segera menunjuk ke Shen Zhao Shengzi di area inti. Shao Jikang menoleh, tetapi ada sedikit keraguan di matanya, dan dia tidak bertanya. Dasar sampah, kamu membuang wajah Guang Yuetianku. Teriak Shao Jikang berbicara dengan Fei Leng dengan jijik, dia memandang Shen Zhao Shengzi, matanya sedikit melompat, dan kemudian dia duduk bersila di atas batu besar di area inti, dan tidak ada yang mengganggunya. Dalam sekejap mata, setengah hari lagi berlalu. Tiba-tiba, matahari bersinar ribuan mil, cahaya warna bergetar, dan ada irisan bunga jalan jatuh di langit, menghilangkan atmosfer jalan. Itu adalah peribai Hua Chang Rongtian, Su Yanyu yang baru saja datang. Su Yanyu adalah arogansi tertinggi dari Chang Rongtian di alam surga timur, sangat terkenal sehingga semua orang di Gunung Pelindung bersemangat. Dia tidak hanya sangat cantik, tetapi juga seorang master top. Su Yanyu tidak melakukan apa-apa, hanya berjalan ke samping dengan dingin dan duduk bersila. Di luar gunung ini, Qin Chen dan Chen Sisi berdiri dengan bangga di kehampaan. Pada saat ini, mereka sudah menjelajahi gunung ini. Mereka tahu bahwa di gunung yang dijaga ini, mereka tidak bisa melakukan apa-apa, dan mereka tidak masuk ke dalamnya, tetapi Shen Zhao Shengzi dalam situasi ini, tinggal di gunung dengan ketenangan pikiran membuat Qin Chen sangat bingung. Apakah putra dewa ini menghindari pengejarannya? Qin Chen menggelengkan kepalanya. Ini adalah guru suci kuno, dengan metode yang ganas, bagaimana dia bisa rela menjadi penakut? Orang ini pasti memiliki tujuannya sendiri. Qin Chen menahan amarahnya dan menunggu dengan tenang. Akhirnya, satu hari lagi berlalu. Dari arah dunia iblis, aura yang sangat menakutkan ditransmisikan secara samar. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat aura menakutkan itu, berjalan dalam kehampaan, tiba-tiba meletus dengan aura menakutkan yang mirip dengan dewa. Qin Chen dan Sisi mendesak cakram alam semesta dan masuk ke dalam. Mereka disembunyikan di kehampaan. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa ada ki iblis yang tidak jelas melonjak pada orang ini. Tatapan Qin Chen kental, dan cahaya dingin mekar. Aura magis pada orang ini sangat mirip dengan teknik tabu gelap yang digunakan Xiu Chengze saat itu. Apakah orang ini berasal dari Yaomi Mansion? Ucap Qin Chen berkata dengan dingin, rasa benci yang mendalam melonjak dari tubuhnya, dan dia tidak akan pernah melupakan nafas seperti ini. Ini Yao Wuming Lord, Yao Wuming Lord telah kembali. Ucap banyak ahli top di Gunung Pelindung terkejut. Orang ini bukan orang lain, tapi Yao Wuming, arogansi tertinggi dari Yaomi Mansion.
Posisinya di surga ekstrim Yaomi Mansion tidak diragukan lagi adalah salah satu orang suci yang paling kuat, seperti Qin Chen di Guanghan Mansion hari ini. Dibandingkan dengan Qin Chen, Yao Wuming bahkan lebih terkenal di seluruh alam surga timur. Saudara Yao, saya tidak berharap untuk memasuki persidangan surga kali ini. Andalah yang akan mendapatkan keuntungan paling banyak. Saya mendengar bahwa Anda telah memperoleh harta karun kuno, menerobos tuan, dan menyentuh ranah puncak almarhum Sage Surgawi. Ucap Sao Jikang tidak memiliki sikap arogan. Sao Jikang, kamu juga telah menembus ke ranah penguasa, dan basis kultivasi telah sepenuhnya dikonsolidasikan. Ya, dikatakan bahwa Anda telah menerima inisiasi dari Guru Suci Chang Yuan. Meskipun basis kultivasi belum memasuki ranah penguasa puncak, tetapi pemahaman tentang ranah penguasa harusnya jauh melampaui orang biasa. Sayangnya, meskipun Guru Suci Chang Yuan kuat, tetapi itu hanya Guru Suci biasa, tidak ada jaminan bahwa Anda akan memasuki ranah Guru Suci. Adapun kursi ini, Anda dapat melihat bahwa kursi ini sedikit lebih tinggi darimu, tetapi sebenarnya, di atas persepsi jalan, aku sudah mulai merasakan jejak jalan utama suci itu. Ucap Yao Wuming menggelengkan kepalanya dan berkomentar seperti orang yang lebih tua melihat yang lebih muda. Dasar katak di dasar sumur, prioritas utama kalian hanyalah alam surgawi timur. Namun, di alam surgawi timur kita, sekarang ada seorang guru tiada taraf yang berdedikasi untuk menghancurkan kedamaian alam surga timur kita. Jika kita tidak menyelesaikannya, bagaimana kita akan berbicara tentang menekan orang lain? Tiba-tiba, suara dingin terdengar, menyela diskusi bersemangat semua orang. Ketika semua orang menoleh, mereka melihat Seng Zi Shenzhou memandang dengan dingin. Yao Wuming mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas jauh di matanya. Dari Shenzhou Sengzi, dia benar-benar merasakan jejak kecemburuan, yang tidak bisa dia rasakan dari para ahli top lainnya. Tuan Yao, orang ini adalah putra Shenzhou yang telah melukai Fei Leng Guang Yuetian kita. Tuan Yao Wuming, Anda harus menghukum orang ini dengan keras. Ucap seseorang dari Guang Yuetian berkata dengan dingin. Mata Yao Wuming acuh tak acuh, dan dia memandang dengan dingin lalu berkata, aku pernah mendengar namamu. Anda lebih kuat dari yang saya kira. Siapa master tak tertandingi yang Anda bicarakan? Tanya Yao Wuming. Orang ini disebut Qin Chen. Ucap Shenzhou Sengzi berdiri tiba-tiba. Mendengar itu, Yao Wuming terkejut lagi dan matanya menjadi serius. Qin Chen, siapa itu? Apa kamu bercanda? Saya belum pernah mendengarnya namanya. Ucap seseorang dari sekte yang sama. Qin Chen ini adalah putra Tian Gong dari Guanghan Mansion. Belum lama sejak dia menjadi anak suci pekerjaan Tian, tetapi dia sudah sangat sombong dan mendominasi. Selama pengalaman ini, kursi ini ingin mengintegrasikan semua kekuatan Han Tian dan bergabung dengan bawahan Yao Wuming Lord. Tapi saya tidak memikirkan orang ini. Dia memiliki sikap yang buruk, dan bergabung dengan Guanghan Mansion dan pasukan lain untuk melawan kursi ini. Akhirnya, saya meminta Han Tian Sengzi menderita korban yang berat. Orang seperti ini harus mati. Ucap Shenzhou Sengzi berkata dengan dingin. Tiba-tiba, suara agung yang mendominasi terdengar. Kekosongan di atas gunung perlindungan tiba-tiba bergetar, dan dua sosok muncul di sana. Qin Chen. Gumam Shenzhou Sengzi terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan benar-benar muncul di sini.